Oke, selanjutnya, kalau kawasan yang dibidik lebih kecil, itu tergantung keyword, data dari keyword plannernya Mas Hasan. Jadi Mas Hasan tinggal di reset aja, tinggal dibandingin aja nih kata kuncinya, Mas Hasan masukin ke keyword planner, nanti di situ ada datanya dari Google, karena datanya itu kan data dari database-nya Google ketika orang mau masukin kata kunci kayak gitu. Jadi itu datanya benar-benar real dari database-nya Google. Nah, kalau untuk Mas Mustafi ini, jadi ada keyword persaingannya rendah, pencarian tinggi tapi saingan sama marketplace. Nah, untuk Mas Mustafa ini, kalau untuk bersaing dengan marketplace gitu agak susah ya. Tapi bisa aja kita bersaing, tapi harus benar-benar ini gitu kan. Karena marketplace sendiri kalau kita lihat trafficnya tiap hari aja udah banyak, karena traffic marketplace itu sudah lumayan bagus karena orang-orang lebih percaya di marketplace dibandingkan dengan website kita kayak gitu. Kalau mau bersaing ya udah kita harus bersaing, berarti dari segi konten kita lebih ini gitu kan, lebih terus dipertahanin. Kalau emang jualan produk ya udah digambar produknya, terus deskripsi produknya kita harus benar-benar lebih bagus dari marketplace kayak gitu. Untuk Mas Febrian, persaingan tinggi tapi penelusurannya cuma 10-100. Nah, kalau untuk penelusuran bisa jadi kalau emang persaingan kan bisa jadi dengan kata kuncinya itu kata kunci yang menjual. Jadi kalau kata kunci yang menjual, contoh yang mendatangkan profit itu bisa jadi persaingan tinggi tapi pencarian bisa rendah. Nah, itu bisa jadi dengan kata-kata yang mendatangkan penjualan. Bisa jadi seperti itu, Mas Febrian. Mas Wisnu Adi kalau emang masuk ke campaign terus itu bisa ini kalau emang dia masuknya ke Google Keyword Planner terus itu ada ini beralih ke mode pakar. Biasanya kalau masih baru nanti kan di sininya ada tulisan beralih ke mode pakar, nanti tinggal dialihin aja ke mode pakar, nanti dia akan masuk ke tampilan khusus Google Keyword Planner atau Google AdWords kayak gitu. Kalau untuk yang masih baru. Nah, untuk Mas Bima, nanti kan saya buka coba Google AdWords-nya. Kalau kita ini kan misalkan kita pasang beberapa kata kunci dengan harga yang berbeda-beda. Nanti kan di Google AdWords-nya sendiri akan ada laporannya. Coba saya buka dulu Google AdWords-nya. Yang pernah saya iklanin. Jadi biar lebih detail. Saya buka ininya dulu ya, ke Google AdWords-nya dulu yang pernah diiklanin. Nah, di sini kan ada data-datanya Mas ya. Jadi walaupun kita pasang kata kunci yang berbeda, nanti di sini akan ada
biaya per kliknya kayak gitu. Sebentar, tadi pertanyaannya apa? Nah, di sini kan PPC-nya ketahuan ya, cost per kliknya, CPC-nya. Kalau emang kursus website, ini tinggal dikali ini aja. Kan kalau kita lihat di Keyword Planner dengan kata kunci kursus website itu biasanya per kliknya 20.000 gitu kan. Kalau 20 kali 10 kan, kalau itu kan bid tertingginya, berarti 200.000 nih. Ini untuk bid tertinggi itu nggak bakal kepotong sampai 20.000. Bisa jadi lebih murah kalau kualitas iklan kita lebih bagus kayak gitu. Nah, itu bisa ngelihatnya bagus atau tidaknya dari mana? Dari CTR-nya. Untuk Mas Febrian, persaingan tinggi, rendah, dan sedang itu sebenarnya nunjukin data apa sih, Mas? Nah, kalau untuk persaingan tinggi, rendah itu artinya kalau untuk tinggi, contoh dengan kata kunci kursus bahasa Inggris, persaingannya tinggi. Nah, artinya kalau tinggi itu dengan kata kunci kursus bahasa Inggris di website untuk SEO itu sudah banyak yang pakai di meta title sama deskripsinya. Dengan kata kunci kursus bahasa Inggris itu udah banyak nama domain yang memasang kata kunci itu. Jadi kalau emang tinggi, Mas bisa maju atau mundur. Kalau mau maju, Mas artinya harus bisa berperang dengan domain-domain orang lain juga, karena orang-orang juga sama, mereka optimasi terus untuk websitenya kayak gitu. Ya, untuk Mas Bima nanti ada laporan datanya di sini untuk Google AdWords sendiri. Ini kan cuma saya habisin untuk saldonya cuma per harinya itu cuma 75.000 ya. Jadi seimbang juga untuk kata kunci yang per kliknya, karena kan kursus website itu persaingannya emang udah banyak juga. Jadi untuk bidnya pasti mahal kayak gitu. Untuk Mas Wisnu Adi, masalahnya nggak ada pilihan alat dan setelah kayak yang di atas itu, Mas. Oke, Mas Wisnu Adi, nanti pas siang kita bisa share screen, nanti bisa di remote juga pas sesi konsultasi, karena ini kan masih sesi sesi sharing, sesi belajar. Nanti pas siang nanti saya bisa remote dan bisa masuk ke mode pakar. Ini kasihan yang lain nanti kalau saya remote. Nanti jam 2 kita bisa remote kalau emang masih bingung. Kalau sekarang juga boleh sih, tapi tergantung yang lain juga nih ngizinin atau enggak gitu. Oke, setelah kita menganalisa kompetitor, kemudian kita buat konten yang bermanfaat untuk dibaca. Yang saya bilang di awal, user atau audien ketika masuk ke Google pasti ada yang dicari kayak gitu. Jadi otomatis kita harus bisa membuat konten yang bisa menjawab pertanyaan audien. Kalau konten kita bagus, dengan sendirinya dia akan balik lagi kayak gitu. Kemudian bisa membangun popularitas link dan melakukan audit terhadap performa SEO. Dan untuk tool auditnya di sini ya teman-teman udah ada. Ini bukan gambar virus corona, tapi ini adalah tool audit yang digunakan untuk SEO kayak gitu. Nah, di sini. Kemudian ini udah kita bahas. Selanjutnya cara mengatasi web yang di-ban atau nggak diindeks oleh Google. Itu bisa menggunakan cek dulu Google Search Console. Kemudian kenapa sih website kita di-ban? Itu tanyain dulu kepada diri teman-teman. Kenapa website teman-teman bisa di-ban kayak gitu kan? Apakah teman-teman menggunakan hal-hal yang dilarang oleh Google seperti black hat kayak gitu kan, menggunakan VPN atau menggunakan copy paste konten kayak gitu kan? Itu tanyain dulu pada diri teman-teman. Kalau kita sakit pun, kalau kita datang ke dokter nggak langsung ngasih obat kan, pasti ditanya dulu nih Mas, keluhannya apa, pusingkah atau gimana kan, dokter aja nanya dulu nih. Jadi tanya dulu pada diri teman-teman, kenapa sih website teman-teman itu nggak diindeks sama si Google atau nggak bisa muncul di hasil pencarian Google kayak gitu. Kemudian yang kedua, menggunakan nama domain yang pernah di-ban. Biasanya kan suka ada nih teman-teman yang beli PBN atau beli domain yang udah mati kayak gitu kan. Dulu juga sama teman saya pernah beli domain, katanya nih udah backlinknya udah banyak nih gitu kan. Kan biasanya kan kalau dicek suka ada backlink yang banyak gitu kan. Kalau pakai SEO tool yang tadi, nah itu kan ketahuan nih backlinknya masuk ke website ini udah banyak. Tapi jangan teman-teman jangan terlalu terpengaruh oleh itu kayak gitu.
itu takutnya backlinknya udah di-ban oleh Google. Mas, kepadatan kata kunci nggak termasuk teknik SEO ya. Jadi untuk kata kunci sih sebenarnya itu dilihat dulu apakah itu masih enak untuk dibaca atau tidak oleh user. Jadikan kata kunci juga intinya sih masih kata kunci yang kita gunakan untuk konten itu terstruktur kayak gitu. Kalau emang terlalu padat kata kuncinya, contoh kursus website gitu kan di dalam kontennya, itu kurang bagus juga kayak gitu. Yang penting mah lebih terstruktur, enak dibaca oleh user agar konten kita kayak gitu berkualitas. Walaupun dikit, tapi kalau berkualitas kan bisa menjawab pertanyaan user kayak gitu. Nah, untuk persennya itu kan bisa dilihat di ini ya. Kalau untuk sekarang sih sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Walaupun ada ini, maksudnya untuk kata kunci itu minimal jangan terlalu banyak aja, ada berapa persen gitu kan. Kan persenan itu tergantung dari konten yang kita buat. Kalau konten kita panjang, contoh ada satu halaman buku gitu kan, itu kita imbangin aja apakah 0,5 atau berapa persen kayak gitu kan. Yang penting mah untuk kontennya masih enak dibaca aja. Bisa usernya itu nggak terganggu ketika kita baca konten dengan kata kunci yang banyak kayak gitu. Intinya untuk minimalnya itu bisa 0,5% atau berapa gitu kan, tinggal dibagiin aja antara konten yang kita buat dengan kata kuncinya. Yang penting kontennya lebih terstruktur untuk kata kunci yang kita pasang. Untuk maksimalnya jangan terlalu banyak aja ya teman-teman, bisa 10% itu kan kurang bagus juga, kata kuncinya dalam satu paragraf kurang bagus juga untuk kata kunci. Oke, untuk ini alasan-alasannya kenapa bisa di-ban itu kan teman-teman sudah tahu nih, bisa jadi melanggar hak cipta gitu kan. Kemudian ada yang ngelaporin atau situs-situsnya mengandung unsur-unsur yang pidana seperti judi atau gimana, itu juga nggak boleh karena Indonesia masih melarang untuk situs-situs seperti itu. Oke, untuk Mas Beta nanti kita akan studi kasusnya. Di abis ini kita akan pasang juga tool SEO-nya setelah kita ini. Oke, ini adalah untuk mengatasi websitenya. Oke teman-teman, kita akan ngejawab pertanyaan Mas Beta. Silahkan teman-teman masuk ke ininya, ke website yang teman-teman kemarin. Di sini kita masuk ke admin WordPress-nya. Silahkan teman-teman masuk. Ini adalah situs yang kemarin kita buat. Kita akan coba untuk implementasi. Nah, di sini kalau untuk WordPress itu enak ya bagi teman-teman yang menggunakan coding atau di perusahaan atau di kantornya. Nanti kalau tidak ada untuk memasukkan meta title sama meta deskripsi, itu teman-teman bisa request atau minta ke programmernya untuk ditambahkan ketika mau update konten atau mau buat halaman, itu minta ditambahkan form atau inputan untuk memasukkan meta keyword maupun meta deskripsi. Di sini ada yang nanya lagi, tadi kan dikatakan iklan buat pencarian traffic. Tadi kan ya, kalau untuk traffic yang kalau untuk pengalaman saya gitu kan Mas, tapi kan setiap SEO, setiap praktisi kan tapi pasti berbeda-beda. Ini pengalaman saya dari Ninja Express Agent yang itu, dia nggak ada konten sama sekali. Itu dari traffic dengan ketika Mas nyari contoh Ninja Express Agent atau dengan kata kunci apapun yang dibidik di itu akan muncul di halaman utama. Intinya sih kalau pengalaman saya itu traffic itu adalah faktor yang penting. Karena dari traffic itu akan memberikan sinyal ke si Google, oh bahwa website ini banyak yang nyari, website ini banyak yang ngeklik gitu kan. Nah traffic itu untuk sekarang sih merupakan faktor yang penting kalau saya analisa kan. Contoh, saya juga kan buat banyak email nih, email samaran. Saya untuk analisa kompetitor saya, mereka kadang suka ngirim email ke email kita gitu kan, berupa update-update konten nih. Setelah masuk ke email kita, dia buat konten, kemudian di situ di bawah email itu ada link atau tautan yang mengarahkan ke websitenya dia. Oh, saya berpikir dari situ, oh ternyata mereka tujuannya untuk datangin traffic kayak gitu. Jadi traffic itu merupakan faktor yang penting. Kalau website sepi itu kan Google juga pasti nanya-nanya, oh kenapa nih websitenya sepi? Apakah karena jarang update kayak gitu kan? Nah dari situ biasanya. Jadi faktor traffic itu sangat penting untuk website. Makanya kita harus
membuat konten. Banyak yang bilang kan mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi, konten is the king gitu kan, konten adalah raja kayak gitu. Oke, kita masuk ke dashboard WordPress, kemudian kita ke plugin, add new. Oke, pelan-pelan ya, bisa sambil diikutin teman-teman. Ke plugin, add new. Nah, di sini kita cari, ini adalah plugin yang paling umum digunain. Oke, kalau udah di sini, gimana teman-teman? Udah masuk ke halaman plugin, add new. Kalau belum nanti bilang ya. Oke. Kalau udah, tinggal kita ketikkan di sini Yoast. Plugin Yoast ini adalah plugin yang dibuat untuk memasukkan meta title dan meta deskripsi. Dan plugin ini dibuat untuk mengukur kualitas dari konten yang kita buat. Ini sebenarnya ada yang berbayar dan gratis juga. Di sini udah ada 5 miliar yang install, yang aktif. Karena sangat mudah dipakainya juga. Nah, untuk membuat konten di sini teman-teman, saya tidak akan mengajarkan cara membuat konten yang bagus karena mungkin dalam pembuatan konten sudah dijelasin kemarin materinya di copywriting kalau nggak salah, karena saya juga bukan orang yang ahli dalam membuat konten. Saya cuma akan mengajarkan teknik-tekniknya saja di sini. Oke, kalau sudah, teman-teman klik install. Kalau udah, klik aktifkan. Oke, ini kan udah aktif nih. Silahkan teman-teman aktifin Yoast-nya. Kalau udah, di sini kan kalau kita lihat, ini kan domainnya aja belum saya optimasikan, kemarin baru buat ini karena untuk latihan aja. Nah, ini juga tampilannya masih bawaan template. Nah, ini cuma untuk praktek aja teman-teman. Karena nah di sini kan dia masih title-nya masih home ya. Home. Nah, gimana nih ketika halaman home ini kita pengen bidik nih kata kunci. Oke, Mas Yosafat silakan ditunggu. Jadi ketika kita di halaman home ini kan ada beberapa page. Jadi setiap page teman-teman bisa bidik kata kuncinya sesuai kata kunci yang teman-teman targetin. Yang penting antara page sama title sama deskripsi itu sesuai. Oke. Nah, di sini untuk halaman utama saya akan memasukkan kata kunci contoh kursus website gitu kan. Nah, bagaimana caranya ngerubah ini? Oke, silahkan teman-teman bagi yang belum aktifin dulu Yoast-nya. Ini silahkan teman-teman aktifin. Oke, sambil nunggu Mas Yosafat, sambil nunggu yang lain juga, mungkin ada yang sambil ngikutin dan mungkin juga ada yang sudah sangat sering menggunakan tool Yoast ini, karena Yoast ini bukan hal yang baru ya teman-teman. Bagi teman-teman yang udah mungkin bergelut di dunia SEO. Oke, ini kalau udah diinstal di sini biarin aja teman-teman masuk ke page dulu. Kita akan coba untuk merubah yang di page, kemudian all page. Di sini kalau kita lihat dia adalah page-nya home. Di sini kita masuk ke home, kemudian kita edit. Oke, kalau ada yang belum, bilang aja nanti saya tungguin.
Oke, lagi install, siap. Oke, sambil nunggu yang lain kita tungguin dulu ya teman-teman. Kasihan biar bareng-bareng nanti. Oke, kalau sudah aktif, nah ini adalah salah satu contoh ya. Teman-teman kan sudah buat page sebelumnya, pakai landing page atau membuat ini. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini kan ada edit snip. Nah, di sini kita klik. Oke, Mas Arif Habibi, nanti kan PPT-nya udah di-share. Nanti kalau emang ada yang bingung, nanti kita bisa sharing jam 2. Kalau emang ketinggalan, ada rekaman videonya juga. Oke, nanti kan udah diinstal nih UAS-nya. Kemudian teman-teman klik edit snip. Nah, di sini kita hapus. Nah, untuk di sini teman-teman, kita bisa memasukkan kata kunci yang sudah kita dapat dari sini, dari Google AdWords tadi. Nah, di sini kan kita sudah dapat kata kunci kan dari Google AdWords. Nah, di sini kan kita sudah ngebidik nih, ibaratnya kata kuncinya apa nih dari Google AdWords yang sudah kita analisa, kita udah dapat tingkat persaingannya gimana, jumlah persaingannya gimana gitu kan. Nah, untuk maksimal dan ininya sebenarnya untuk maksimalnya di sini kalau saya sih, kalau kita lihat dari data-data Google di sini kan dengan kata kunci kursus SEO gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat di sini orang-orang juga kalau kita amati gitu kan, dia cuma hanya satu kata kunci nih, kursus SEO. Kita fokus aja dulu intinya mah. Kita fokus dulu aja. Kalau emang dengan satu kata kunci kita udah dapet, berarti kita tinggal tambahin nih fokus daerah atau gimana. Untuk Mas Yosapat atau sebelumnya, apakah sudah di settingnya di sini nih? Kan di sini kan ketahuan nih setting reading. Sini kan setting reading. Nah, untuk halaman Mas Yosapat, ketika diakses nama domainnya, itu halaman mana nih? Apakah halaman home, halaman kontak, atau pakai yang ini, yang you let's post. Nah, itu bisa pilih ini. Kalau emang dari post, berarti kita ke post, all post nih, kita bidik nih, page yang mana atau post yang mana yang akan kita pasang kata kunci kayak gitu. Jadi sebenarnya kita masuk ke setting, kita ke reading, kita cek dulu halaman yang mau kita ini. Kalau sudah ketahuan, kita contoh kebanyakan kan pasti di page dulu nih. Yang kita optimasinya, kita ke page dulu, baru kita post itu ibaratnya untuk buat artikel. Nah, di sini kan ada beberapa page, kita masuk ke home. Kita edit yang home-nya. Nah, di sini kita masukin kata kuncinya. Kalau di Google AdWords sama SEO, kalau kita lihat di sini, dia ibaratnya untuk awalan abjadnya menggunakan huruf kapital. Nah, di sini kita masukin kursus website. Kemudian kita tambahin ini. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan juga kursus website, kursus website terbaik juga bisa, atau di sini biar lebih menarik, tambahkan call to action, artinya pesan-pesan ajakan yang lebih menarik agar ketika website kita muncul, di situ website kita bisa diklik. Contoh kursus website, diskon 20% gitu kan, atau gimana nih yang bisa mengajak orang agar ngeklik website kita ketika website kita berada di halaman utama. Kita bisa analisa aja, kita bisa analisa pesaing-pesaing kita.
Sini tempat belajar SEO tanpa bayar, website terbaik 15 tahun berdiri gitu kan, nomor 1 Google nih. Ini kan kita bisa analisa nih. Kalau belajar Google AdWords biasanya di sini adalah call to action-nya. Kalau belajar Google AdWords yang pertama itu kata kunci, yang kedua baru call to action, artinya pesan-pesan ajakan agar orang tertarik ngeklik website kita atau iklan kita nantinya kalau teman-teman beriklan. Nah, untuk call to action mungkin teman-teman sudah belajar juga copywriting kan kemarin, cara membuat konten yang bagus kayak gimana gitu kan. Di sini saya cuma ngajarin tekniknya aja. Di sini kursus website gitu kan. Setelah itu kita pasang di sini. Apalagi gitu kan kursus website atau belajar 4 minggu jago bikin website gitu kan. Terserah teman-teman. Nah, di sini dia ngasih ibaratnya aturan. Kalau udah hijau seperti ini, artinya bagus untuk meta title-nya. Mungkin teman-teman akan nanya nih, seberapa banyak sih kata kunci atau title yang harus kita buat? Ibaratnya di sini kan ada aturannya. Kalau terlalu panjang, biasanya akan seperti ini nih, akan titik-titik. Jadi percuma kan, nggak kebaca juga kan. Jadi ibaratnya yang penting masih enak, masih bisa dibaca aja di sini. Kalau terlalu panjang dia akan seperti ini, titik-titik. Jadi kan nggak kebaca juga, percuma gitu kan. Yang penting mah bisa dibaca dan mengandung kata kunci yang kita bidik kayak gitu. Nah, di sini kita pasang kursus website. Di sini harus mengandung call to action untuk menarik perhatian orang-orang. Kemudian di deskripsi juga, kalau saya sih kita pasang juga kata kunci. Kalau kita lihat analisa, nah di sini dia di title ada kata kunci, kemudian di deskripsi dia ada kata kunci juga. Jadi teman-teman, di title ada kata kunci, di deskripsi terdapat kata kunci juga. Jadi kursus website di sini kita arahin juga. Untuk deskripsinya bisa mengandung kata-kata ini, berarti kalau deskripsi kan cuma gambaran secara menyeluruh. Ini untuk deskripsi harus biru juga ya teman-teman. Kalau untuk slug ini ibaratnya ini untuk slug ini di sini ya teman-teman. Nah, ini adalah slug. Nah, ini kursus SEO. Ini adalah slug. Nanti dia kalau slug ini biasanya otomatis berdasarkan page. Nanti kita bahas ketika kita akan buat post. Buat ini kan baru page, nanti kita akan bahas ketika kita mau buat post atau buat artikel kayak gitu. Ini kan baru halaman. Kalau slug sih intinya seperti ini nih. Kursus website. Nah, di sini ada slug-nya. Ini baru kita implementasi dulu untuk buat page dulu. Nah, di sini kita buat meta description. Meta description-nya bingung mau nyari kursus website terbaik, itu kan. Ini tinggal teman-teman tambahin sampai hijau juga ya, teman-teman. Di sini juga saya bingung nih kata-katanya. Bisa kalau emang bingung kita bisa analisa punya kompetitor kita tiru aja kayak gitu. Tiru tapi kita tambahin ya, jangan terlalu sama. Kita baca aja strukturnya, karena untuk teknik sebenarnya di mana-mana kan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi setelah kita lihat, ya udah kita tiru dan kita modif dikit-dikit kayak gitu. Di sini kan juga ada kata kunci juga nih, kursus web. Jadi teman-teman sesuaiin.
Nah, untuk meta deskripsi ini disarankan juga harus hijau juga ya teman-teman, seperti meta title. Silahkan teman-teman buat gimana caranya supaya hijau ininya, meta deskripsinya. Ini kan hanya sebagai contoh aja. Nanti penting intinya kalau mau SEO kan di meta title, meta deskripsi kita buat, kita masukin. Ini tuh kita buat sendiri. Kalau dia nggak dibuat biasanya otomatis kebaca dari si page-nya. Nah, di sini kalau kita site ini kan masih baru nih. Nah, tuh akan ada ininya, about kursus React Native. Kemudian ebook. Nah, di sini kalau nggak dibuat, dia akan seperti ini. Dia si Google akan ngambil tulisan ini dari post yang kita buat. Kalau nggak dibuat, tapi kalau kita buat, setidaknya untuk meta deskripsi itu akan mempengaruhi pembaca gitu kan. Jadi kalau kita di pembaca lihat nih kursus website gitu kan, 4 minggu jago nih, kemudian di deskripsinya kita buat nih kata-kata ajakan atau kata-kata promosi. Nah, itu kan tujuannya kan untuk mendatangin traffic juga, nanti ada tindakan gitu kan yang masuk ke website kita. Tapi kalau nggak ditambahin yoas, itu akan diambil dari konten yang kita buat kayak gitu. Tapi kalau kita tambahin yoas, di sini kata-katanya kita bisa custom sendiri. Untuk Mas Jalpadewi, nah Mbak ini nanti kalau udah page, udah diklik page, all page, kemudian scroll ke bawah. Kalau emang udah install yoas ya Mbak Dewi, kalau udah diinstal yoas, kemudian edit snippet dulu. Kalau masih banyak button-button di sininya, edit snip, kemudian baru masukin meta title sama deskripsinya. Oke, sampai sini teman-teman sudah buat antara title dan deskripsi. Itu teman-teman usahain harus sampai hijau, karena ini kan implementasi doang, latihan. Kalau tadi di ban jadi nggak keluar ya Mas di pencarian setdomain.com. Nah, itu bukan masalah di ban atau tidak. Kalau emang websitenya masih baru ya Mas Febrian. Jadi dicek dulu apakah websitenya masih baru atau tidak. Kalau emang udah ada seminggu atau 2 minggu kan perlu si Google juga, nggak langsung nih. Kayak saya kemarin waktu saya optimasi meta title sama deskripsi, saya ganti, itu si Google kadang dia butuh waktu 2 minggu atau seminggu kayak gitu untuk nge-crawling website kita. Jadi Mas Febrian itu ditunggu dulu apakah benar-benar udah di-crawling. Kalau emang websitenya masih baru, kalau emang udah lama, ketika di setdomain.com itu apakah benar nih nama domainnya gitu kan, atau ada yang kurang kayak gitu. Kalau untuk Mas Muhammad Faiz, untuk slide ini biasanya secara otomatis ya dibuat sama si SEO, sama si yoas-nya. Nanti kita pas implementasi Slug ini di pas buat konten, ini kan masih page. Kalau Mas Ahmad Khairon untuk biar hijau itu sebenarnya kita buat kontennya aja, deskripsinya lebih bagus gitu kan, nanti dia akan ngebaca sendiri si yoasnya kayak gitu. Jadi buat batasnya aja biasanya akan kebaca sendiri sama si yoasnya.